Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhat tulab wa talabah ayuhal mudarrisah fi hadhihi fursati tayyibah. Ismahuli ismi Ismatuddiniyah. Ana an u'arifa nafsakum anil bahats penataan pengadilan agama pada masa Orde Baru. Penataan dasar hukum dan wewenang keadilan agama pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Di sini saya mendapati akan menjelaskan materi 5 yaitu tentang penataan pengadilan agama pada masa Orde Baru. Peradilan agama sudah ada jauh sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia. Peradilan agama mengalami pasang surut dari segi penamaan, status, dan kedudukan maupun kewenangannya. Sampai pada masa Orde Baru, peradilan agama belum menjadi peradilan yang mandiri, belum bisa secara langsung memutuskan perkara, melainkan harus mendapatkan putusan peradilan umum untuk kasus-kasus tertentu, terutama menyangkut persoalan harta benda, adanya hak opsi untuk persoalan kewarisan. Sampai pada masa awal Orde Baru, kewenangan yang dimilikinya baru menyangkut sebagian kecil dari persoalan kehidupan umat Islam, yakni dalam bidang hukum keluarga, antara lain seperti nikah, cerai, atau talak, waris, wasiat, dan juga wakaf. Undang-undang memberikan porsi yang sangat besar terhadap hukum agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perubahan yurisdiksi tentang perkawinan yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal-usul anak, dan izin menikah sudah mulai tampak. Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tentang perkawinan dinilai sangat Islami. Undang-undang ini sekaligus memberikan peran yang sangat besar terhadap peradilan agama. Menurut Gibb, orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Perbedaan perlakuan dari pihak penguasa terhadap pemberlakuan sistem hukum yang lain itu tidak bisa menyurutkan pengakuan yang pelaksanaan hukum yang telah lebih dahulu menjadi otoritas masyarakat. Karena itu, meskipun ada hukum kolonial dan hukum adat, akan tetapi karena hukum Islam itu telah menjadi otoritas pribadi yang dimiliki orang Islam, maka tetap ia akan menjadi anutan sistem hukum yang kuat seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kedudukan peradilan agama di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Prinsip pokok pembaharuan peradilan agama yang diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini pertama yaitu menetapkan peradilan agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan negara di samping 3 badan peradilan lainnya, yaitu peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan yang kedua, yaitu penghapusan sistem fiat eksekusi oleh peradilan umum atas putusan peradilan agama yang menyebabkan kedudukan peradilan agama di hadapan peradilan umum. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu eksistensi peradilan agama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama merupakan peristiwa penting bukan hanya bagi pembangunan perangkat hukum nasional, akan tetapi juga bagi umat Islam di Indonesia. Sebab
Dengan disahkannya undang-undang tersebut, semakin mantaplah kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara atau yang biasa disebut dengan perdata, yaitu di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah yang telah menjadi hukum positif di negara ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember tahun 1989. Kemudian ditempatkan dalam Lembaran Negara RI nomor 49 tahun 1989 dan tambahan Lembaran Negara nomor 34. Undang-undang tersebut merupakan salah satu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970. Secara umum, isi undang-undang ini memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia, antara lain yaitu 1. Perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan peradilan. Dasar hukum penyelenggaraan peradilan antara lain yaitu peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura. Yang kedua, peraturan tentang kerapatan besar untuk sebagian residen Kalimantan Selatan dan Timur. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah yang ada di luar Jawa dan Madura. Yang keempat adalah ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan peradilan yang kedua yaitu perubahan tentang kedudukan pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kedudukan peradilan agama itu sejajar dengan peradilan umum. Ketentuan pengukuhan putusan pengadilan agama oleh pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 2. Terus yang ketiga adalah perubahan tentang kedudukan hakim. Hakim ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Yang keempat yaitu perubahan tentang wewenang pengadilan. Perubahan tentang wewenang pengadilan ini ada 3, diantaranya yaitu 1. Ada perkawinan. Kedua, ada perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, dan sedekah. Terus yang kelima ada perubahan tentang hukum acara. Yang keenam, perubahan tentang penyelenggaraan administrasi peradilan. Sedangkan yang terakhir adalah perubahan tentang perlindungan terhadap perempuan. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.